Gen Z nggak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Boleh nggak Mas tanggapannya soal kamera Mas? Sekarang masyarakat mengalami begitu banyak tantangan ekonomi, terutama yang ada di lapisan terbawah karena biaya hidup semakin tinggi. Juga kita melihat dari segi ongkos sekolah, ongkos kesehatan, semua ini terus meningkat. Ongkos pangan juga meningkat, biaya hidup, harga-harga pangan meningkat. Nah, harus dicari mekanismenya. Nggak bisa semuanya dibebankan kepada pekerja, tapi nggak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah. Tapi ada sebuah yang saya sebut kemitraan. Nah, di beberapa model negara lain, mungkin dari 5% itu pekerja dipotong 1%, pemerintah 2%, mungkin ikut chip in. Dari dunia usaha, tergantung keadaan cash flow-nya juga bisa chip in. Nah, nanti kita lihat pilot project-nya seperti apa. Ada beberapa perusahaan yang sudah siap, karena bisnisnya ini memang menghasilkan cash yang banyak. Tapi ada juga yang mengalami tantangan, terutama yang padat karya. Nah, ini harus dicari sebuah equilibrium-nya di mana yang bisa disampaikan. Mungkin nggak bisa satu kebijakan dipukul rata sama semua industri, nggak. Tapi harus dipilah-pilah mana industri yang bisa, mana industri yang enggak. Tapi kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu merupakan keniscayaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kalau ditunda-tunda terus, Gen Z nggak akan pernah bisa punya rumah. Saya bisa jamin itu. Gen Z nggak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Jadi memang ini sebuah pil pahit yang harus kita ambil, tapi sesuatu yang tidak populer, tapi kita harus semuanya bersama-sama. Nggak bisa dibebanin semuanya, pemotongannya itu ke satu pihak, tapi harus yang disebut sebagai kolaborasi membangun negeri. Kalau tidak dibuat wajib, akhirnya nanti yang hanya yang sanggup atau secara voluntary itu tidak akan cukup penyediaan perumahannya. Jadi harus ada satu kebijakan yang bisa menyediakan kepastian kepemilikan rumah bagi generasi kita ke depan. Kalau di negara lain itu dikelola supaya tabungannya itu bisa berkembang terus, karena kan ada nilai inflasi. Jadi harus dikelola dengan baik, jangan sampai kepake untuk yang lain-lain. Semuanya diarahkan untuk penyediaan rumah. Harus transparan, harus kita tahu apa instrumen yang dibelinya, dan harus juga ada secondary sama tertiary marketnya supaya likuiditasnya terjaga.